Tapi kali ini kita mau belajar tentang konseling pranikah. Konseling pranikah itu penting. Kali ini kita akan belajar arti pernikahan. Topiknya adalah tidak ada keluarga yang sempurna. Parenting ini perlu diketahui oleh semua orang, bukan hanya orang tua. Belajarlah menjadi teman yang asik, yang ngobrol, yang menghargai. Family unboxing, membongkar keluarga. Salam keluarga Indonesia, kita belajar lagi. Kalau hidup kita tidak belajar, tidak merenung, mengevaluasi, melakukan perubahan, maka hidup kita akan semakin tertutup, tidak mau berkembang. Tapi kalau kita mau belajar, maka hati kita ini terbuka. Untuk apa? Untuk perubahan. Dan siapa mau berkembang, dia harus berubah. Siapa mau berhasil, dia harus belajar dan berubah. Nah, kita lanjutkan. Masih dalam bagian konseling pranikah. Dan kita akan membahas konseling pranikah itu buat apa saja. Kita sudah belajar tentang tujuan bersama, tentang menyatukan jiwa, kemudian tentang menemukan potensi konflik dan bagaimana mengatasinya. Konfliknya akan banyak di depan, potensinya akan bisa dilihat sekarang. Tetapi perhatikan, kalau konselor bisa mendampingi konseli, yaitu calon mempelai, untuk menemukan potensi konfliknya, lalu bagaimana mengatasinya, maka calon mempelai ini akan mendapatkan bekal pengetahuan. Belum sampai praktek pengalaman. Bagaimana mengatasi akan konflik yang akan terjadi. Saya berikan contoh. Satu contoh yang baru. Saya pakai nama yang samalah, ya. Nama Mawar dan nama Bejo. Mereka akan menikah. Lalu ketika penyatuan jiwa itu dimulai dengan meminta pandangan dia, perasaan dia, keinginan dia ini mau diperlakukan apa, maka proses penyatuan jiwa itu berjalan. Lalu ketika dilanjutkan dengan menemukan potensi konflik, diberikanlah kesempatan kepada konseli, calon mempelai untuk menceritakan siapa dirinya dan apa pendapatnya, apa yang akan dilakukannya, atau sifat-sifatnya. Saya berikan contoh tentang keuangan. Ya, apakah ada potensi konflik di keuangan? Maka konselornya menanyakan kepada Bejo, Bejo, menurutmu keuangan rumah tangga siapa yang memegangnya, siapa yang mengontrolnya? Dan Bejo mengatakan, oh jelas saya Pak sebagai suami. Oke, menurutmu Mawar, siapa yang memegang peranan penting mengatur keuangan rumah tangga? Tentu saja saya sebagai ibu rumah tangga. Lalu si konselor mengatakan, bagaimana kalian ini? Keuangannya mau diatur oleh siapa? Siapa yang memegang kendali keuangan? Kalau suami mengatakan suami, istri mengatakan istri. Kalian harus menyamakan cara pandang. Siapa yang mau handle? Mereka menyampaikan alasan demi alasan bahwa suamilah yang harus dominan memutuskan dan Mawar pun tidak mau kalah. Bahwa istrilah yang harus memegang kendali. Sang konselor diam aja tersenyum. Kemudian menanyakan, baik, tenang. Saya mau tanya ya, siapa lebih boros? Kamu Mawar atau kamu Bejo? Siapa lebih boros? Mereka saling berpandang-pandangan, lalu tersenyum. Siapa yang tersenyum? Mawar tersenyum. Saya lebih boros, Pak. Oh baik. Bejo, memang benar Mawar lebih boros? Betul Pak.
Saya sudah berkali-kali ngomong sama dia, kalau nggak terlalu penting sekarang jangan dibeli. Beli secukupnya. Kalau belum punya uang lebih jangan beli yang mahal-mahal. Beli yang biasa saja. Tapi karena saya cinta sama dia, saya nurut, Pak. Sang kanselornya tertawa. Bejo, apakah kamu akan nurut terus? Pasti tidak, Pak. Sebab kalau saya nurut terus, keuangan rumah tangga nggak karuan nanti. Lalu sang kanselor menanyakan kepada Mawar, Mawar, kalau kamu sadar bahwa kamu ini lebih boros, seandainya keuangan rumah tangga kamu pegang, kemungkinan bisa berjalan baik atau tidak? Bisa, Pak. Betul, bisa. Sekarang saya tanya ya Mawar, selama ini kamu sudah bagus mengatur keuanganmu? Sang Mawar diam. Ngaku dia. Ya belum sih Pak. Lalu sang kanselor mengatakan, Mawar, kalau kamu belum bisa mengatur keuanganmu sendiri dengan baik, bagaimana kamu akan mengatur keuangan rumah tanggamu? Mawar, apakah kamu punya prioritas yang tepat untuk keuanganmu? Mawar, apakah kamu punya tabungan? Mawar, apakah semua barang yang kamu beli itu memang sangat dibutuhkan? Dan Mawar pun diam. Dan Bejo melihatnya sambil tersenyum, menang rasanya. Tapi bukan masalah menang kalah dalam konseling pranikah. Menemukan potensi konflik dan mengatasinya. Maka sang kanselor akan mengatakan, lihat ya kalian berdua, ternyata Bejo lebih bisa mengatur. Mawar, ternyata kamu lebih boros. Bisakah Mawar kamu relakan pengaturan keuangan rumah tangga di tangan suamimu? Dan Mawar pun mengangguk terpaksa. Ya apa boleh buatlah. Lalu Bejo melihat Mawar dan mengatakan, jangan khawatir. Aku ini sayang sama kamu, mencukupkan kebutuhanmu, tapi tidak selalu menuruti keinginanmu. Dan Mawar pun membalas dengan senyum. Iya. Nah seperti ini. Menemukan potensi konflik dan mengatasinya. Lalu bagaimana Pak mengatur keuangan rumah tangga? Kita akan mengaturnya dalam segmen yang berbeda tentang keuangan rumah tangga. Tapi mari perhatikan. Ini soal menemukan potensi konflik. Saya berikan contoh yang lain. Contoh soal ibadah sudah ada. Contoh soal uang sudah ada. Contoh soal orang tua sudah ada. Nah sekarang contoh yang lain. Si kanselor menanyakan, Bejo, menurutmu untuk mendidik anak siapa yang harus bertanggung jawab? Dan Bejo mengatakan, istrilah Pak, istri yang bertanggung jawab. Baik, Mawar, menurutmu siapa yang paling bertanggung jawab atas pendidikan anakmu? Berdua Pak, dua-duanya. Lebih kepada papahnya. Bejo pun kaget, loh kan tugasmu istri kan mendidik anak-anak. Dan Mawar menjawab, loh kan berdua. Bukankah anak kita itu hasil berdua? Sambil tersenyum. Saya kira kok Mawar itu sempat melihat videonya keluarga Indonesia ya. Mestinya begitu. Soal apa itu Pak? Anak membutuhkan dua sentuhan yang seimbang. Nah, kira-kira begitu. Ini cerita saya untuk menghibur saya sendiri. Berikutnya, si Bejo tetap kekeh dengan mengatakan, tidak bisa Pak. Tidak bisa. Buat saya sudah capek lah. Ngurusi pekerjaan, memikirkan masa depan, dan banyak lagi impian saya yang harus saya bangun. Sang kanselor tahu bahwa ini harus ditengahi. Lalu sang kanselor pun mengatakan, kalian berdua ya, perhatikan ya. Anak itu adalah buah cinta kasih kalian.
bersumber dari dua sifat kalian. Dan anak tetap membutuhkan sentuhan papa mamahnya yang seimbang. Lalu sang kanseler pun menceritakan betapa itu penting. Dan sang kanseler mengatakan, lihatlah video keluarga Indonesia yang berjudul ini. Dia promo tentang keluarga Indonesia. Menemukan potensi konflik dan bagaimana mengatasinya. Itu dilakukan di mana? Konseling pranikah. Makanya konseling pranikah itu penting. Supaya apa? Membekali calon pengantin untuk mengatasi permasalahan yang akan terjadi di sana di depan. Dan potensi konflik satu dengan yang lain, pasangan satu dengan yang lain berbeda. Walaupun usianya sama. Walaupun mungkin sekolahnya sama, potensinya berbeda. Mengapa? Karena dua pribadi yang bertemu dan sepakat mau menikah, mereka punya cara pandang, kebiasaan, respon, reaksi, penilaian yang berbeda-beda. Karena itu saya sarankan, ikutilah konseling pranikah. Seriuslah membangun persiapan rumah tanggamu. Sekali lagi saya katakan, mau berapa lama kamu menikah? Bukankah menikah sekali seumur hidup? Kalau umurmu 30 tahun, dan maaf, kemudian engkau menikah, dijalani, dan maaf batas umurmu 80 tahun. Artinya, engkau punya 50 tahun. Pak, saya mau hidup 90 tahun, 100 tahun. Enggak apa-apa, saya pakai angka 50 tahun. Usiamu 80 tahun. 50 tahun butuh persiapan yang maksimal. Mari ikuti konseling pranikah. Untuk apa? Untuk kebahagiaanmu sendiri, untuk kebaikanmu dan untuk kebahagiaanmu, untuk masa depanmu dan masa depan keturunanmu. Kita akan bertemu lagi di segmen berikutnya. Salam keluarga Indonesia. Hai keluarga Indonesia, mau cari tahu lagi tentang pranikah, pernikahan, keluarga, parenting, mertua menantu, dan juga family unboxing? Kalian bisa lihat di video-video lainnya. Jangan lupa untuk share, klik subscribe, dan juga klik tombol bell supaya kalian tetap update di channel ini.